Hujan membasuh jendela apartemen Helene Emler di Berlin, seakan menghapus sisa-sisa kenangan yang tak ingin ia lepaskan. Sejak kepergian suaminya, hanya satu orang yang membuatnya merasa tidak sendirian: Agus, sopir pribadinya yang selalu hadir di setiap senyap. Namun, 3 bulan lalu, lelaki itu menghilang, meninggalkan secarik pesan tanpa penjelasan. Kini, dengan koper di tangan dan hati yang penuh tanya, Helene bersiap menempuh ribuan kilometer ke negeri asing demi satu tujuan: menemukan Agus. Tapi, apakah yang menantinya di ujung perjalanan adalah jawaban? Atau justru kebenaran yang tak sanggup ia terima? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, aku akan bawa kalian ikut dalam sebuah cerita, bukan cerita biasa tapi kisah tentang perjalanan panjang yang penuh makna. Siapkan kopi atau teh kalian, duduk santai, dan nikmati setiap detiknya. Karena perjalanan ini mungkin akan mengubah cara kalian memandang cinta dan pengorbanan. Musim gugur di Jerman selalu identik dengan daun-daun kuning kecoklatan yang berguguran di sepanjang trotoar, dan udara dingin yang menusuk tulang meski matahari masih tampak di langit. Namun, bagi Helene Emler, musim ini tidak lagi memberi rasa hangat seperti dulu. Setiap hembusan angin justru mengingatkannya pada satu hal: kehilangan yang merobek hidupnya 3 bulan lalu. Helene duduk di ruang makan rumahnya yang sepi. Cangkir kopi di depannya sudah dingin, namun ia tak berniat menyesapnya. Pandangannya kosong, tertuju pada foto di dinding. Dirinya bersama Markus, sang suami, tersenyum di bawah cahaya senja Berlin. Di sisi foto itu, ada potret lain lebih sederhana: seorang pria Indonesia dengan seragam sopir hitam, berdiri agak jauh di belakang mereka. Dialah Agus. Sejak menikah dengan Markus 2 tahun lalu, Helene sudah terbiasa dengan kehadiran Agus. Ia bukan sekadar sopir keluarga. Agus menjadi tangan kanan Markus, pengantar setia Helene ke pasar, bahkan pendengar yang sabar ketika ia ingin berbagi cerita tentang hari-harinya. Ada ketenangan dalam tatapan Agus, sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi membuat Helene merasa aman. Namun semua berubah pada hari Markus meninggal. Sebuah kecelakaan mobil di jalan tol Hamburg merenggut nyawa suaminya seketika. Dunia Helene runtuh, dan ketika ia masih mencoba mengumpulkan kepingan hidupnya yang hancur, Agus tiba-tiba menghilang. Tidak ada perpisahan, tidak ada kata pamit, hanya secari kertas yang ia temukan di meja dapur, bertuliskan dengan tinta hitam, "Maaf, saya harus pergi demi keselamatan Anda." Helene memandangi tulisan itu berulang kali. Kata-kata itu menghantui pikirannya, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa maksudnya? Keselamatan dari apa? Mengapa harus pergi tanpa penjelasan? Hari demi hari, Helene mencoba mengabaikan rasa penasaran itu. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin Agus hanya ingin kembali ke kampung halamannya. Namun rasa curiga itu tumbuh menjadi kegelisahan yang tak bisa dibendung. Ia mencoba mencari informasi lewat kantor agen tenaga kerja yang dulu merekrut Agus, tapi mereka mengaku tidak tahu keberadaannya. Helene bahkan menghubungi beberapa teman Markus, namun semua percakapan berakhir buntu. 3 bulan berlalu, tetapi surat itu masih tersimpan di laci meja kerja, dan setiap kali membacanya, dadanya terasa sesak. Sampai suatu malam, Helene duduk sendirian di tepi ranjang, menatap koper hitam besar di sudut kamar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tak sanggup hidup dengan tanda tanya ini. Jika Agus tidak mau kembali, maka aku yang akan mencarinya, gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di tengah kesunyian malam. Perjalanan dimulai dari Bandara Frankfurt. Pagi buta, Helene mengenakan mantel panjang warna krem, syal tebal melilit lehernya, dan sebuah tas ransel di punggung. Matanya menatap papan jadwal penerbangan yang menunjukkan satu kata asing yang kini menjadi tujuan barunya, Jakarta. Ia tidak tahu banyak tentang Indonesia selain cerita-cerita singkat yang pernah Agus bagikan. Tentang hujan tropis yang tiba-tiba datang di siang hari, tentang pasar yang riuh dengan pedagang yang memanggil-manggil pembeli, tentang makanan pedas yang membuat keringat bercucuran, pesawat lepas landas, dan Helene memejamkan mata. Ia mencoba menghapus bayangan Markus, mencoba fokus pada misi barunya. Namun setiap kali pikirannya melayang pada wajah Agus, ada rasa hangat yang aneh campuran antara rindu,
penasaran, dan ketakutan. Setelah belasan jam di udara, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu keluar dari kabin, udara panas. Lembab langsung menyergap, jauh berbeda dari dinginnya Jerman. Helena menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri di tengah kerumunan penumpang yang bercampur bahasa dan wajah dari berbagai bangsa. Sopir taksi yang membawanya ke pusat kota Jakarta berbicara dengan logat khas, sebagian kata tidak dimengerti. Helena, ia hanya tersenyum, menatap keluar jendela. Jalanan dipenuhi kendaraan yang bergerak seperti arus tak beraturan. Klakson berbunyi tanpa henti, dan motor-motor melintas di sela-sela mobil. Negara ini penuh kehidupan batinnya. Tapi di balik kehidupan itu, ia yakin ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Helena menuju alamat pertama yang ia miliki, sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, berdasarkan catatan lama yang pernah ia lihat di dokumen Agus. Namun ketika sampai, pintu rumah itu terbuka dan seorang pria paruh baya keluar. Namanya Budi, tetangga Agus. Budi ramah, tapi ketika Helena menyebut nama Agus, raut wajahnya berubah. Agus? Dia sudah lama tidak di sini? Jawabnya singkat, matanya menghindar. Anda tahu kemana dia pergi? Helena mencoba mendesak, nada suaranya memohon. Budi menggeleng cepat, lalu tersenyum hambar. Saya tidak tahu, Bu. Maaf. Jawaban itu tidak memuaskan. Ada sesuatu di tatapan Budi yang membuat Helena yakin dia tahu lebih banyak daripada yang dikatakannya. Tapi ia memilih untuk tidak memaksa, setidaknya untuk hari itu. Malamnya, Helena menginap di hotel kecil di pusat kota. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lampu jalanan yang berkelip di luar jendela. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan entah kenapa, ia merasa bahwa setiap langkah akan membawanya semakin dekat ke sebuah kebenaran-kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Di luar, suara azan dari masjid terdekat terdengar sayup-sayup, meresap ke dalam malam. Helena memeluk lututnya, menatap kosong ke depan, dan berbisik pada dirinya sendiri. Tunggu aku, Agus, aku akan menemukanmu. Pagi pertama di Jakarta terasa seperti dunia baru bagi Helena Emler. Suara bising kendaraan memecah udara. Sejak matahari terbit dari jendela kamar hotelnya yang sederhana, ia melihat arus lalu lintas yang tak pernah berhenti. Orang-orang berjalan cepat di trotoar sempit dan penjual sarapan di gerobak yang mengipasi wajan penuh minyak panas. Helena menatap peta kertas yang ia beli di lobi hotel. Tanda lingkaran merah di sudutnya adalah alamat rumah Agus yang kemarin ia datangi. Rumah kosong itu kini menjadi satu-satunya petunjuk awal. Ia memutuskan untuk kembali ke sana, kali ini dengan niat berbicara lebih lama dengan Budi, tetangga. Agus yang kemarin tampak enggan menjawab. Di jalan, udara panas terasa menempel di kulitnya. Helena mengenakan blus putih tipis dan celana panjang, namun peluh tetap membasahi pelipisnya. Sopir ojek online yang membawanya sesekali menoleh untuk memastikan ia nyaman, sementara kendaraan lain melintas hanya beberapa sentimeter dari kaki mereka. Ketika sampai di gang sempit tempat rumah Agus berada, suasana berbeda terasa. Anak-anak bermain lompat tali, ibu-ibu mengobrol di depan pintu rumah, dan aroma masakan tumis cabai memenuhi udara. Helena berjalan menuju rumah Budi, mengetuk pintu kayu yang catnya mulai terkelupas. Budi muncul dengan senyum tipis. Kembali lagi, Bu? Helena mengangguk. Saya benar-benar butuh bantuan. Tolong katakan, kalau Anda tahu di mana Agus sekarang. Budi terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Saya tidak tahu persis, tapi terakhir kali saya lihat, dia pergi buru-buru, dan katanya harus pulang ke kampungnya di Sumatera. Kata Sumatera membuat Helena merasakan campuran harapan dan kecemasan. Itu berarti Agus masih di Indonesia, tapi jaraknya bisa ribuan kilometer dari sini. Sebelum Helena sempat bertanya lebih lanjut, seorang gadis muda keluar dari rumah sebelah. Usianya mungkin baru 20-an, rambutnya diikat sederhana, matanya tajam tapi ramah. Pak Budi, ini siapa? Tanya gadis itu. Ini Helena dari Jerman. Dia cari Agus, jawab Budi. Gadis itu tersenyum pada Helena. Nama saya Rani, kalau mau saya bisa bantu terjemahkan kalau ada orang yang susah diajak bicara bahasa Inggris.
Helena merasa lega, kehadiran Rani seperti secercah cahaya di tengah kebingungan. Mereka berbicara sebentar, dan Rani setuju untuk menemaninya mencari informasi lebih lanjut tentang Agus, bahkan mengajak Helena makan siang di warung kecil dekat situ. Warung itu penuh dengan aroma rempah. Nasi putih mengepul di piring, lauk-lauk berwarna merah dan kuning tersaji di etalas kaca. Helena memandang ragu, takut rasa pedas akan membuatnya kewalahan, namun Rani tersenyum, meyakinkannya untuk mencoba. Suapan pertama membuat lidahnya panas, tapi ada kelezatan yang memancingnya mengambil suapan berikutnya. Saat makan, Rani mulai bercerita. Agus jarang cerita tentang masa lalunya, tapi saya pernah dengar dia bicara di telepon, sepertinya ada orang yang mengancamnya. Helena berhenti mengunyah. Mengancam? Siapa? Rani menggeleng, saya tidak tahu. Tapi nada suaranya waktu itu, serius sekali. Kata-kata Rani menambah rasa penasaran Helena. Ancaman apa yang sampai membuat Agus meninggalkan pekerjaannya dan menghilang begitu saja? Dan mengapa ia menulis surat yang menyebut keselamatannya? Hari-hari berikutnya, Helena dan Rani berkeliling Jakarta, mencoba melacak orang-orang yang mungkin mengenal Agus. Mereka mendatangi bengkel tempat Agus pernah memperbaiki mobil, warung kopi tempat ia biasa duduk sore, bahkan terminal bus. Namun, setiap kali namanya disebut, reaksi orang-orang hampir selalu sama, terdiam sesaat, lalu berkata tidak tahu. Malamnya, Helena kembali ke hotel dengan tubuh lelah. Dia duduk di tepi ranjang, membuka ponselnya dan menatap foto Agus yang tersimpan di galeri. Wajah itu selalu sama tenang, namun menyimpan rahasia di balik tatapan matanya. Ia mulai menulis di buku catatan kecil, Sumatera kemungkinan tempat Agus. Teman bicara, Rani info, pernah diancam, alasan pergi belum jelas. Keesokan harinya, Helena bangun lebih pagi. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor imigrasi setempat, berharap bisa mendapatkan catatan perjalanan Agus, namun birokrasi membuatnya frustasi. Dokumen yang dibutuhkan rumit, bahasa yang digunakan sulit dipahami. Rani mencoba membantu menerjemahkan, tetapi hasilnya nihil. Informasi tentang perjalanan Agus tidak bisa dibuka untuk orang asing tanpa izin resmi. Dalam perjalanan pulang, Rani memandang Helena dengan ekspresi serius. Kalau memang mau cari Agus sampai ketemu, kita harus keluar dari Jakarta, kita harus ke Sumatera. Helena menatapnya, jantungnya berdegup cepat. Perjalanan ke pulau besar itu bukan hal kecil, ia tidak mengenal wilayahnya dan biayanya tidak sedikit. Tapi pikirannya hanya fokus pada satu hal, menemukan Agus. Malam itu, di balkon hotel, Helena memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang di bumi. Udara malam sedikit lebih sejuk, namun hatinya tetap panas oleh rasa penasaran. Ia tahu perjalanannya di Indonesia baru saja memasuki babak yang lebih sulit. Jakarta hanyalah gerbang, rahasia yang sebenarnya mungkin menunggunya di Sumatera dan ia siap menempuhnya. Tunggu aku, Agus, bisiknya sekali lagi sambil menutup matanya, membayangkan wajah pria yang telah membawanya sejauh ini. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu, awan menggantung rendah seolah menandai bahwa perjalanan Helena akan semakin berat. Ia sudah memutuskan, hari ini ia dan Rani akan berangkat menuju Sumatera, mengejar jejak Agus yang disebut-sebut terakhir kali terlihat di sebuah kota pelabuhan. Helena memeriksa kembali isi kopernya, beberapa pasang pakaian, paspor, buku catatan, dan foto kecil Agus yang ia simpan di saku depan. Rani membawa tas ransel besar berisi perlengkapan jalan. Mereka memesan tiket kapal cepat dari Pelabuhan Merak menuju Sumatera, lalu akan melanjutkan perjalanan darat ke kota tujuan. Sebelum meninggalkan hotel, resepsionis wanita sempat menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mau ke Sumatera, Bu? Tanyanya. Ramah, Helena mengangguk singkat, tak berniat bercerita panjang. Namun saat melangkah keluar, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari lobi. Seorang pria berjaket hitam, duduk di sudut, menunduk sambil memainkan ponselnya. Helena menoleh sekilas, tapi pria itu cepat mengalihkan pandangan. Perjalanan menuju pelabuhan dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan. Di dalam bus,
Helena duduk di dekat jendela, memperhatikan pemandangan yang berganti dari gedung-gedung tinggi menjadi deretan rumah sederhana, lalu hutan-hutan kecil yang membingkai jalan raya. Namun pikirannya tak tenang. Sejak tadi, ia merasa seperti sedang diikuti. Rani, yang duduk di sebelahnya, menyadari kegelisahan itu. Kamu kelihatan tegang, ada yang salah. Helena menghela napas, aku rasa ada orang yang mengawasi kita. Rani menoleh ke belakang, memeriksa deretan penumpang lain. Mungkin cuma perasaanmu. Tapi tetap hati-hati, pelabuhan Merak ramai dengan orang-orang yang membawa barang, koper, dan keranjang penuh hasil bumi. Aroma laut bercampur dengan bau solar. Dari kapal, Helena merapatkan pegangan tasnya sambil mengikuti langkah Rani menaiki kapal cepat. Mereka duduk di kursi dekat jendela, memandangi ombak yang pecah di sisi kapal. Selama perjalanan, Helena mencoba memikirkan kembali semua informasi yang ia miliki tentang Agus. Setiap detail terasa seperti potongan puzzle yang hilang. Rani duduk diam, sesekali memeriksa ponselnya. Namun, dari sudut mata, Helena melihat sosok pria berjaket hitam yang sama seperti di lobi hotel duduk beberapa baris di belakang mereka. Jantung Helena berdegup lebih cepat. Ia berbisik pada Rani, itu dia, pria yang kulihat di hotel. Rani menoleh cepat, lalu berpura-pura kembali menghadap depan. Kita tidak boleh panik. Tunggu sampai kita tiba. Lalu kita lihat apakah dia masih mengikuti. Begitu kapal merapat di pelabuhan Sumatera, mereka langsung turun dan menuju terminal bus antar kota. Pria itu tetap menjaga jarak, tapi langkahnya selalu mengarah ke tempat yang sama dengan mereka. Helena semakin yakin ini bukan kebetulan. Perjalanan darat menuju kota pelabuhan memakan waktu berjam-jam. Jalan berliku menembus hutan lebat, melewati desa-desa dengan rumah panggung, dan sesekali menyeberangi jembatan di atas sungai yang berkilau diterpa matahari. Di sepanjang perjalanan, Helena merasakan keindahan Indonesia yang jarang ia lihat di foto, namun keindahan itu dibayang-bayangi rasa waspada yang terus menggerogoti pikirannya. Setibanya di kota, Rani memimpin menuju penginapan sederhana. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar sebelum mencari informasi lebih lanjut. Namun ketika malam tiba, kejadian yang menggetarkan terjadi. Seseorang mengetuk pintu kamar mereka dengan keras. Helena menatap Rani dengan wajah tegang. Kita tidak pesan makanan atau apapun. Rani mendekat perlahan, bertanya dari balik pintu, siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, lalu terdengar langkah kaki menjauh. Helena berlari ke jendela, tapi lorong di luar terlihat kosong. Keesokan harinya, mereka memulai pencarian. Rani mengajak Helena ke pasar tradisional, tempat informasi sering beredar cepat. Mereka bertanya pada para pedagang, sopir becak, bahkan nelayan di tepi dermaga. Sebagian mengenali nama Agus, mengatakan pernah melihatnya beberapa minggu lalu bekerja membantu memuat barang di kapal. Namun, ketika ditanya kemana ia pergi, semua memberikan jawaban berbeda-beda. Ada yang bilang ia pergi ke desa di pedalaman, ada yang bilang ia ikut kapal ke pulau lain. Saat mereka berjalan keluar dari pasar, Rani berbisik cepat, Helena, pria itu ada di belakang kita lagi. Helena menoleh sekilas dan melihatnya pria berjaket hitam, wajahnya sebagian tertutup topi. Kali ini tatapannya jelas terarah pada mereka. Rani menggenggam tangan Helena, kita harus cepat pergi dari sini. Mereka berlari menembus kerumunan pasar, masuk ke gang sempit yang berliku-liku. Nafas Helena memburu, keringat bertucuran di dahinya. Dari belakang, langkah kaki pria itu terdengar semakin dekat. Sampai akhirnya, Rani menarik Helena masuk ke halaman rumah tua yang pintunya setengah terbuka. Mereka bersembunyi di balik dinding, menahan napas. Langkah itu melewati pintu, lalu menghilang. Helena menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rani, aku mulai takut. Ini bukan hanya tentang mencari Agus. Kita sedang diawasi karena alasan yang aku tidak mengerti. Rani mengangguk. Wajahnya serius. Aku rasa Agus benar-benar terlibat dalam sesuatu yang besar. Dan orang-orang ini tidak mau kamu tahu. Helena menatap Rani, perasaan was-was bercampur dekat.
ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Bagaimanapun, ia harus menemukan Agus dan mencari tahu mengapa nyawanya bisa terancam hanya karena mencoba mencarinya. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota pelabuhan, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air, dan suara ombak dari kejauhan menyatu dengan deru hujan di atap seng. Helena berdiri di bawah teras penginapan, menatap jauh ke arah dermaga. Ia tak bisa tidur. Pikiran tentang pria berjaket hitam, Agus, dan semua tanda tanya yang belum terjawab membuat dadanya sesak. Rani keluar dari kamar dengan mantel tipis. "Helena," ucapnya pelan, "aku dapat kabar dari nelayan yang kita temui tadi sore." Dia bilang, "Pernah melihat Agus di sebuah desa nelayan sekitar 2 jam perjalanan dari sini." Helena menoleh cepat, tatapannya menyala. "Kita harus berangkat sekarang." Rani sempat ragu, "Malam ini?" "Hujan besar. Jalan ke sana tidak mudah. Kalau kita menunggu, aku takut dia menghilang lagi," jawab Helena tegas. Matanya tak bergeser dari dermaga yang samar-samar terlihat di kejauhan. Perjalanan dimulai dengan perahu kayu kecil yang berguncang dihantam ombak. Air asin memercik ke wajah Helena, membuat mantel tepisnya basah. Rani duduk di sebelahnya, menggenggam erat sisi perahu. Lampu-lampu kota semakin mengecil di belakang, digantikan oleh kegelapan laut yang hanya diterangi lampu nelayan di kejauhan. Setelah 1 jam, mereka tiba di sebuah dermaga kayu sederhana. Dari sana, seorang pria tua membawa mereka menyusuri jalan setapak melewati hutan bakau. Bau lumpur bercampur aroma laut menusuk hidung. Suara serangga malam dan gelegar petir menjadi musik latar yang menegangkan. "Rumahnya di ujung sana," kata pria tua itu sambil menunjuk sebuah titik gelap di kejauhan. "Tapi hati-hati, desa ini tidak suka orang asing bertanya terlalu banyak." Helena hanya mengangguk, tak memedulikan peringatan itu. Langkahnya semakin cepat. Rumah nelayan itu sederhana, dinding kayu tua, lampu minyak di teras, dan jendela kecil yang tertutup kain lusuh. Helena mendekat, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mengetuk pintu pelan, tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Pintu terbuka sedikit. Dari celahnya, mata seorang pria menatap tajam. Begitu cahaya lampu mengenai wajah itu, Helena langsung mengenalinya, wajah yang selama ini hanya ia lihat di foto. "Agus," bisiknya. Pria itu terdiam beberapa detik, lalu membuka pintu perlahan. "Bu Helena, apa yang Anda lakukan di sini?" Suaranya serak, seolah lama tak berbicara. "Aku mencarimu," jawab Helena tanpa ragu. "Sejak kamu menghilang. Sejak Markus meninggal. Aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku ingin tahu kenapa kamu pergi tanpa penjelasan." Agus menunduk, tangannya mengepal. "Kamu tidak seharusnya datang. Ini berbahaya." "Berbahaya untuk siapa? Untukmu atau untukku?" Helena mendesak. Agus menarik napas panjang. "Untuk kita berdua." Rani masuk dan menutup pintu, memastikan tak ada yang mengintip dari luar. Suasana di dalam rumah terasa tegang. Lampu minyak memantulkan bayangan di dinding, membuat setiap gerakan terasa lebih dramatis. "Agus, aku harus tahu, kenapa kamu menghilang? Apa hubungannya dengan Markus?" Suara Helena bergetar, namun matanya tetap mengunci pandangan Agus. Agus memejamkan mata sebentar sebelum menjawab, "Markus bukan orang seperti yang kamu pikir. Dia punya masa lalu kelam. Sebelum menikah denganmu, dia terlibat dalam jaringan penyelundupan. Takut tahu, karena aku pernah bekerja untuk orang-orang itu. Sebagai sopir." Helena tertegun. "Kamu bagian dari itu?" "Aku hanya sopir, tapi aku melihat semuanya. Dan ketika Markus meninggal, aku menemukan bahwa beberapa orang di jaringan itu menganggap kamu tahu sesuatu. Mereka mengira Markus meninggalkan dokumen atau bukti penting padamu." Helena teringat surat-surat lama Markus yang masih ia simpan di Jerman. Surat-surat yang tak pernah ia baca sampai habis. "Itu sebabnya kamu pergi?" tanyanya pelan. Agus mengangguk. "Kalau aku tetap di dekatmu, mereka akan menggunakan aku untuk mendekatimu. Atau lebih buruk,
Mereka akan menyakitimu, jadi aku menghilang, berpura-pura mati di mata mereka, aku pikir. Itu satu-satunya cara untuk melindungimu. Hening menguasai ruangan, hanya suara hujan di atap yang terdengar. Helena menatap Agus lama, matanya berkaca-kaca. Kamu pikir aku ingin dilindungi dengan cara seperti itu? Kamu meninggalkanku sendirian, tanpa penjelasan. Bertahun-tahun aku bertanya-tanya. Apakah aku berarti sesuatu untukmu? Agus menunduk, bahunya bergetar. Kamu berarti segalanya, justru. Karena itulah aku pergi. Helena merasa hatinya diremas. Antara marah, sedih, dan lega karena akhirnya mendengar kebenaran. Namun sebelum ia bisa berkata lagi, suara langkah kaki terdengar dari luar berat, tergesa, dan banyak. Rani menoleh ke jendela kecil. Wajahnya berubah pucat. Helena. Mereka di sini. Agus segera memadamkan lampu minyak. Kita harus pergi sekarang. Helena masih ingin bertanya, tapi Agus menarik tangannya. Tidak ada waktu kalau mereka menemukanmu. Di sini, semuanya berakhir. Di luar, siluet beberapa pria bersenjata terlihat samar di bawah hujan. Mereka mengelilingi rumah seperti serigala mengepung mangsa. Helena sadar. Rahasia yang baru saja ia dengar hanyalah awal dari bahaya yang sebenarnya. Hujan masih menghantam atap seng ketika Agus menarik Helena keluar lewat pintu belakang rumah kayu itu. Rani mengikuti dari belakang, menahan napas setiap kali papan kayu berderit di bawah pijakan mereka. Di luar, malam terasa lebih pekat, hanya cahaya kilat yang sesekali memperlihatkan wajah-wajah asing bersenjata yang mencari di sekitar rumah. Agus menggenggam tangan Helena erat. Jangan lepaskan, bisiknya, suaranya nyaris tenggelam di antara suara hujan dan gelegar petir. Mereka menyusuri jalur sempit di antara semak bakau. Air setinggi mata kaki membuat langkah menjadi lambat, tapi mereka tak punya pilihan. Di belakang, terdengar suara teriakan samar. Mereka telah sadar bahwa rumah itu kosong. Rani menoleh sebentar. Mereka mengejar. Ucapnya, napas terengah. Agus hanya menatap lurus ke depan. Sedikit lagi, ada perahu kecil di ujung kanal. Helena bisa merasakan detak jantungnya berpacu cepat. Ia tak tahu apakah karena takut atau karena tangan Agus yang tak pernah melepaskannya. Meskipun tubuhnya lelah, ia memaksa kaki untuk terus melangkah. Bayangan selama ini, perjalanan dari Jerman, pencarian di kota demi kota, dan rahasia besar yang baru, ia dengar semuanya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya saling melengkapi. Namun, waktu untuk memikirkan itu tak banyak. Di belakang, langkah kaki semakin dekat. Ada suara kayu patah dan cipratan air yang menandakan para pengejar mereka masuk ke jalur yang sama. Aku melihatnya. Seru Rani, di ujung gelap kanal, perahu kayu kecil terikat pada batang pohon bakau. Agus berlari lebih cepat, melepas ikatan perahu dengan satu gerakan, naik cepat. Helena dan Rani melompat ke perahu. Agus mendorongnya ke tengah kanal sebelum ikut melompat, lalu mulai mendayung dengan tenaga penuh. Air bergejolak di sekitar dayung. Terdengar berat, namun Agus tak berhenti. Kilatan cahaya petir memperlihatkan sosok-sosok yang berdiri di tepi. Kanal beberapa mengangkat senjata, namun hujan deras membuat bidikan mereka meleset. Peluru menghantam air di dekat perahu, menciptakan percikan yang membuat Helena meringis. Ia memeluk lutut, menunduk, sementara Rani menundukkan tubuhnya sejauh mungkin. Agus mendayung tanpa menoleh. Kita harus sampai ke teluk. Dari sana, aku tahu jalur menuju dermaga besar. Helena berusaha berbicara di tengah rasa takut. Agus, kalau kita berhasil lolos, apa rencanamu? Agus tidak langsung menjawab. Hanya deru napasnya yang terdengar. Kalau kita selamat, kamu harus kembali ke Jerman. Jangan mencariku lagi. Helena menatapnya tak percaya. Setelah semua ini, setelah aku melewati lautan, hanya untuk menemukanmu. Kau mau aku pergi begitu saja? Agus menatap sekilas, tatapannya tajam, namun syarat beban. Helena, kalau kamu tetap di dekatku, mereka tak akan berhenti memburu kita. Aku tidak mau hidupmu berakhir seperti Markus.
Perahu akhirnya mencapai teluk kecil yang tersembunyi di antara tebing. Ombak di sini lebih tenang, tapi rasa aman belum kembali. Agus menepi di celah batu, menarik perahu hingga terlindung dari pandangan luar. Hujan mulai mereda, menyisakan kabut tipis yang menggantung di udara. Helena turun dari perahu, kakinya gemetar. Agus berdiri di depannya, basah kuyup, wajahnya penuh kelelahan. "Aku harus tetap di sini, menyelesaikan urusanku dengan mereka," kata Agus pelan. "Kalau tidak, akan selalu ada orang yang datang mencarimu." Helena menatapnya dalam-dalam. "Dan bagaimana dengan aku?" "Aku sudah kehilangan Markus. Aku tidak mau kehilangan kamu juga." Agus terdiam, matanya memantulkan sisa cahaya fajar yang mulai muncul dari balik kabut. "Kalau aku ikut denganmu, mereka akan memburumu di negeri sendiri. Aku tidak mau membawamu ke kehidupan seperti itu." Rani, yang sejak tadi diam, maju satu langkah. "Yelena, mungkin dia benar. Ada hal-hal yang harus dia selesaikan di sini. Kita bisa kembali dan menunggu sampai semua ini selesai." Helena menggeleng pelan, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Aku tak tahu apakah aku sanggup menunggu lagi." Agus meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kamu wanita paling berani yang pernah aku kenal. Kamu sudah mengorbankan segalanya untuk mencariku. Tapi sekarang, biarkan aku yang mengorbankan ini untukmu." Helena menatap genggaman itu, lalu menatap wajahnya yang keras namun rapuh. "Janji, kamu akan kembali." Agus hanya mengangguk sekali. "Janji." Matahari mulai menembus kabut, memberikan cahaya keemasan di sekitar mereka. Suara burung laut mulai terdengar, menandakan pagi telah tiba. Waktu mereka hampir habis dermaga besar di ujung teluk, hanya akan aman sampai kapal nelayan pertama berangkat. Dengan berat hati, Helena naik kembali ke perahu bersama Rani. Agus membantu melepas tali, lalu mundur, membiarkan perahu menjauh perlahan. Helena menatapnya hingga sosok itu mengecil di kejauhan, berdiri sendirian di tepi batu, siluetnya melawan cahaya pagi. Di kapal yang membawa mereka kembali ke kota, Helena memeluk mantel basahnya. Rani duduk di sebelah, diam, seolah mengerti bahwa tak ada kata-kata yang bisa menghapus luka perpisahan itu. Helena menatap laut yang luas, membiarkan angin asin membelai wajahnya. Dalam hati, ia tahu perjalanannya ke Indonesia bukan hanya untuk menemukan Agus, tapi juga untuk menemukan dirinya sendiri. Dan meskipun ia tidak tahu kapan, ia percaya satu hal. Janji Agus akan terbayar suatu hari nanti.